Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya terkait dengan articulate storyline versi 3, di mana eh, tutorial sebelumnya terkait dengan pengenalan dan cara instalasi di komputer atau di laptop teman-teman semua. Sehingga kali ini saya melanjutkan dengan pengenalan interface articulate storyline versi 3. Oke, langsung saja. Tentunya sudah diinstal untuk articulate storyline 3 ini. Nah, caranya klik di desktop komputer atau laptop ya, dengan logo ini, atau kalau tidak muncul di desktopnya masing-masing bisa di menu komputernya seperti ini. Sama saja kita klik ya, maka silahkan menunggu beberapa saat ya, tergantung kecepatan laptop atau komputer yang kita miliki masing-masing. Nah, ini sudah terbuka ya tampilan awal dari storyline versi 3 ini. Nah, di bagian kiri sini ada beberapa menu. Yang pertama ada new project. Ini untuk membuat project baru. Kemudian yang kedua ada record screen. Nah, ini bisa juga dimanfaatkan untuk melakukan record screen atau merekam layar jika ingin membuat video. Ini bisa dimanfaatkan. Kemudian ada menu import. Ini untuk mengimport ya project yang telah dibuat menggunakan storyline. Nah, bisa memanfaatkan menu ini. Kemudian di bagian bawah ya, seperti program-program lainnya ada recent. Ini artinya ya jika kita sering membuka proyek-proyek yang telah dibuat sebelumnya, maka akan muncul di bagian sini. Kemudian ada browser for more. Nah, ini untuk melihat atau membuka browser. Nah, untuk kali ini kita masuk ke new project ya, kita klik maka akan terbuka tampilan baru. Nah, inilah tampilan articulate storyline untuk memulai membuat project. Nah, di bagian sini ada story view. Ini untuk melihat scene yang telah kita buat. Nah, misalnya ini scene 1, itu biasanya ini bisa diubah namanya ya, sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Misalnya saya akan mengubah pertama dengan cara klik 2 kali seperti ini. Nah, silahkan ubah sesuai nama yang akan diberikan. Saya contohkan misalnya intro ya, atau pembuka dari sebuah media pembelajaran yang kita akan buat. Kemudian di bagian bawah sini ya bisa juga diubah, disamakan. Nah, kita klik 2 kali ini. Nah, maka kita tulis intro. Nah, jika sudah selesai kita klik enter ya seperti ini, atau diklik di luar sini. Nah, jika teman-teman sering menggunakan Microsoft PowerPoint, maka biasanya kalau di PowerPoint disebut sebagai slide. Nah, kalau di storyline itu disebut dengan scene. Nah, ini jika kita memulai membuat project, kita klik 2 kali maka akan terbuka seperti ini. Nah, inilah tempat untuk membuat project. Nah, di bagian sini ini di bagian bawah ada namanya timeline. Nah, timeline ini berfungsi untuk
menampilkan animasi, kapan saatnya kita tampilkan dan kapan saatnya untuk menghilang. Nah, kemudian ada state, ini untuk membuat animasi. Misalnya ketika membuat tombol, itu ketika diarahkan kursor ke tombol tersebut maka akan berubah atau bergerak. Nah, disinilah pengaturannya. Kemudian note, ya, catatan. Nah, jika ingin akan memberi catatan bisa dilakukan di sini. Tapi ini jarang digunakan dalam membuat project. Yang sering digunakan ini yang kedua. Nah, setelah itu di bagian kanan sini ada namanya trigger. Nah, ini pengaturan. Trigger artinya kita akan membuat sebuah media interaktif, maka tentu ini hal utama yang harus kita pahami, karena trigger ini salah satu fungsinya adalah membuat link. Nah, misalnya jika diklik menu tertentu, maka dia akan secara otomatis menuju ke halaman tertentu pula. Nah, seperti itu pengaturan di trigger. Nah, oke, ini di bagian kanan. Kemudian di bagian bawah ini ada beberapa pengaturan. Misalnya kita klik, ya, ini di bagian intro bawah ini kita hilangkan centang, maka dia akan menghilang nanti previewnya, ya. Jadi dia akan tampilan full ketika ini semua dihilangkan. Ini salah satu pengaturan bisa dilakukan. Oke, nah ini untuk di bagian sudut kanan bawah. Nah, jika ingin melihat kembali, ya, kita ke storyline. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada beberapa menu pada storyline. Yang pertama ada menu home. Nah, di menu home sendiri ada beberapa, ya, seperti pengguna Microsoft Word dan seterusnya. Tentu ada copy, kemudian paste, kemudian cut. Nah, ini jelas saya kira sudah dipahami semua tentang fungsi ini. Selanjutnya ada new scene, ya, ketika kita ingin membuat scene baru, maka kita mengklik tombol ini. Kemudian ada starting scenes, ya, tentu untuk memulai membuat project. Kemudian ada question, nah, bisa dilihat di sini, ya, bisa dimanfaatkan, ya, ini terkait dengan pertanyaan. Kemudian ada new project. Nah, new project di sini ada beberapa sub menu di dalamnya. Ada template, kemudian basic layout. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, seperti apa layout yang akan kita gunakan. Nah, misalnya seperti ini, maka secara otomatis akan bertambah. Kemudian seterusnya ada e-sport dan ada survei, ini terkait dengan pertanyaan. Bisa dicoba. Ada record screen juga, bisa melakukan screen layar. Kemudian selanjutnya di sini ada play layout, ya, bisa dipilih. Kemudian ada menu reset untuk mengembalikan. Kemudian ada duplikat, ya, misalnya scene 1 mau diduplikat ke scene 2 atau scene yang lain, itu bisa kita gunakan ini. Kemudian ada tombol record untuk merekam. Kemudian ada tombol player. Nah, ini kita bisa lihat seperti apa fungsinya. Nah, ini ada beberapa, ya, ini terkait dengan pengaturan menu, ya, seperti ini. Jika kita hilangkan, maka akan ada perubahan seperti ini, ya. Nah, ini juga bisa dilakukan, ya, tergantung. Nah, karena ada bisa dilihat previewnya di sini. Oke, nah, kan terlihat seperti ini. Jika dihilangkan centangnya, itu artinya menghilangkan fungsinya. Dan jika ingin memunculkan kembali, ya, tinggal dicentang, lalu klik OK. Nah, itu untuk di preview di player. Kemudian di preview, nah, ini untuk melihat
tampilan proyek kita ya seperti apa. Nah, ini ada di slide designs. Nah, ini kemudian ada publish ya untuk mempublikasi proyek kita jika dianggap sudah selesai. Nah, sama juga di sini publikasi sama ya untuk melihat proyek yang telah kita buat. Nah, itu untuk di menu home. Nah, selanjutnya di menu insert ya seperti di Microsoft ya, tentu ada menu insert juga. Nah, ini belum kelihatan, belum aktif ya karena kita belum memulai yang namanya project. Nah, di sini ada slide layer, kemudian convert, zoom ya, kemudian ada karakter ya, itu nanti bisa dimanfaatkan. Ini nanti akan aktif seperti ini jika berada di lembar kerja ya, maka sudah aktif ya karena kita berada di lembar kerja. Tadi di storyline tidak aktif. Kita aktif. Nah, kemudian ada karakter ya untuk masukkan karakter ke project kita seperti ini. Ada ekspresi, kemudian pose ya seperti ini. Jadi lalu klik insert. Kemudian selanjutnya ada picture ya, ini berfungsi untuk memasukkan gambar ke project kita, atau ini bisa melakukan screenshot ya. Kemudian ada shape ya, shape ini untuk membuat tombol atau yang lainnya, ini tergantung kita ya, yang mana mau dipakai, boleh menggunakan shape. Kemudian ada caption ya, ini modelnya jika kita membutuhkan tinggal mengklik ini dengan mengambil caption. Kemudian ada video, jika ingin memasukkan video ke dalam project kita bisa memanfaatkan di menu insert, kemudian video. Selanjutnya ada audio, jika project kita dibutuhkan bisa memanfaatkan. Kemudian ada teks, tabel. Nah, ini untuk membuat teks, kemudian tabel, nanti ada simbol, seterusnya ada button. Nah, untuk membuat tombol button bisa. Kemudian selanjutnya sampai menu input. Nah, ini nanti juga akan dibutuhkan ya ketika misalnya kita membuat username, maka bisa dimanfaatkan menu input ini. Kemudian seterusnya sama, ada trigger, mouse, scrolling, kemudian preview juga sama ya, ada juga di sini. Nah, itu untuk di menu insert. Selanjutnya ada menu slide. Menu slide juga ya, kalau ada my template ya, ada template, kemudian new slide juga, kemudian import ya dari PowerPoint juga bisa, dari import quiz maker juga bisa, dan ini akan kelihatan. Kemudian selanjutnya ada menu question ya, ini bisa dimanfaatkan, ada benar salah, ada multiple choice, ada multiple response, kemudian ya ini banyak pilihan ya, tergantung kita yang mana kesesuaian antara mata pelajaran yang kita akan gunakan. Ini bisa dimanfaatkan di menu slide. Kemudian jawaban, kemudian record ya, preview juga ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan lihat di menu desain. Di menu desain itu ada story size ya. Ini penting dilakukan story size sebelum kita atau setup ya, sebelum kita memulai project. Nah, biasanya kita akan mengatur lembar kerja di storyline. Nah, seperti ini. Nah, biasanya dalam membuat project itu biasanya menggunakan dalam bentuk landscape ya. Nah, ini ukuran 16:9.
atau bisa juga secara custom ya, disesuaikan. Jika kita memilih secara custom, maka tampilan tinggi lebarnya ini bisa diatur sendiri, tapi biasanya umumnya digunakan yang 16:9 seperti ini, lalu klik OK. Nah, maka secara otomatis ya akan seperti ini modelnya untuk lembar kerja. Nah, ini biasanya yang paling utama sebelum kita memulai. Kemudian yang lain ada desain, ya ini bawaan ya, nah, seperti ini. Nah, maka dia akan secara otomatis berubah seperti ini. Ini bawaan tema bawaan dan bisa dimanfaatkan di menu desain seperti ini. Jika punya tema sendiri ya bisa diambil dari sini. Oke. Selanjutnya di menu transition. Ya, menu transition ini ya kurang lebih sama di aplikasi lain, ada ya variasi di sini, variasi tampilan scene. Ya, ini banyak. Nah, tinggal kita milih yang mana. Ya. Seperti ini. Kita zoom dan terus. Ini untuk di transition. Selanjutnya di menu animation. Nah, di menu animation ini dia akan berfungsi untuk mengatur animasi. Ya, jadi sini nih nanti jika dimulai projectnya, maka ini akan secara otomatis aktif animation ya. Pengaturan durasi waktu, efek ya. Nah, itu akan kelihatan nanti di sini pengaturannya di animation. Nah, selanjutnya ada menu view. Ya, menu view untuk mengatur story view atau modelnya ya, misalnya seperti ini. Nah, maka akan menghilang ya tampilan sebelah sini. Jika ingin memunculkannya kembali, maka pilih slide view ya, maka akan muncul di sisi kiri ini scene yang telah dibuat. Kemudian ada slide master untuk melakukan pengaturan background dan seterusnya, ini bisa dilakukan di sini. Kemudian ada ruler ya, ini untuk melihat garis bantuan di sini ya. Seperti ini kita munculkan, maka akan muncul tampilan seperti mistar di bagian atas sini. Nah, itu untuk membantu kita dalam melakukan sebuah project, sehingga ini saya sarankan diaktifkan. Kemudian garis ini untuk memunculkan garis-garis seperti ini, tapi ini tergantung sih kesukaan kita masing-masing. Kalau saya ya biasanya tidak aktifkan. Nah, ini juga bisa, sebetulnya ini garis-garis ini saja untuk membantu sesungguhnya jika kita mendesain agar terlihat rapi dan seterusnya. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian ada zoom dan seterusnya. Ini ada lagi preview di sini. Nah, itu bisa dimanfaatkan di menu view. Nah, selanjutnya ada menu help. Nah, menu help ini ya bantuan ya, misalnya tutorial, pembuatnya di sini, kemudian update-nya keberapa. Nah, ini bisa di cek di sini. Kemudian ada forum ya. Nah, itu untuk di menu help ya. Nah, itu saya kira untuk menu-menu yang ada di atas sini ya, ini semua bisa dimanfaatkan, dan saya kira ini luar biasa storyline ini jika semua fasilitas dapat dimanfaatkan. Nah, di bagian bawah sini sudut kanan atas ini ada beberapa ya, ini tombol-tombol bisa kita lihat ya. Ini untuk
melihat tampilan di laptop atau PC, maka akan kelihatan seperti itu. Lalu kemudian ini di HP ya, landscape ini tablet ya, tablet, mohon maaf, kemudian masih tablet juga yang posisi portrait atau berdiri. Kemudian ini untuk melihat bagaimana tampilannya jika menggunakan smartphone. Nah, dalam posisi landscape, kemudian dalam posisi berdiri. Nah, ini untuk membantu kita mempreview proyek yang telah kita buat sebelum kita publish atau ekspor. Nah, jika ingin keluar dari sini, maka silakan klik tombol close. Maka akan kembali ke proyek yang telah kita buat. Nah, itu mungkin yang perlu kita ketahui sebelum memulai sebuah proyek, supaya nanti ketika melakukan atau membuat proyek tidak bingung lagi di mana letak atau posisi menu-menu yang kita butuhkan. Oke, saya kira itu yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Dan jangan lupa untuk menonton atau mengunjungi kembali channel Sarti Media untuk melihat video-video lanjutan terkait dengan tutorial storyline maupun tutorial lainnya di channel Sarti Media. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.